Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Rizky Maulana, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan audit sistem informasi absensi pada PT Sinar Pratama Agung. Baik, langsung saja pada analisis pada audit sistem informasi ini langsung saja ke masalah yang terjadi pada PT Sinar Pratama Agung. Nah, sedikit saya memaparkan background terkait PT Sinar Pratama Agung. Jadi PT Sinar Pratama Agung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garment dan sepatu yang menerapkan suatu sistem informasi pada aspek kerjanya. Nah, untuk meningkatkan kapasitas kegiatan operasional kerja, yaitu menggunakan alat terkomputerisasi. Nah, jadi alat absensinya itu pada perusahaan ini itu menggunakan fingerprint. Nah, jadi dalam fingerprint kali ini itu untuk mencatat daftar kehadiran setiap karyawan di perusahaan. Jadi perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosesnya yang bertujuan memastikan sistem informasi absensi yang digunakan pada perusahaan memberikan kemudahan dalam proses bisnis perusahaan secara meningkatkan tata kelola IT yang baik sesuai dengan visi dan misi perusahaannya. Nah, jadi perusahaan ini melakukan audit sistem informasi agar berjalan dengan yang namanya visi dan misi perusahaannya gitu kan. Karena di dalam PT ini ada sebuah sistem yang dimana sistemnya itu belum benar-benar selamanya selamanya benar gitu. Jadi ada sedikit kekurangan daripada sistem tersebut. Tahap ketiga itu metode penelitian yang digunakan. Nah, penelitian ini dilakukan mengikuti standar kerangka kerja COVID 4.1. Nah, untuk tata kelola IT. Jadi COVID adalah sebuah kerangka kerja dan supporting toolset yang dapat membantu manajer pada perusahaan. Nah, membantu manajer pada perusahaan menjabatani jarak antara tujuan keperluan perusahaan serta terhadap pengendalian risiko bisnis yang dihadapi dan di setiap permasalahan teknik, serta mengomunikasikan level pengendalian kepada stakeholder. Nah, jadi penelitian ini menggunakan beberapa domain, yaitu A1, DS, dan ME. Khususnya pada subdomain ini berkaitan dengan hal-hal yang akan diberikan penilaian, yaitu mulai dari karyawan, perlengkapan, keamanan fisik, terus regulasi yang ada di perusahaan. Nah, serta menemukan gap atau kesenjangan yang menetapkan tingkat kematangan pada penerapan sistem informasi absensi dan mencari tahu keselarasan proses kerjanya terhadap prosedur absensi di perusahaan. Nah, jadi metode penelitian yang digunakan di sini itu menggunakan COVID. Nah, dan di dalam COVID itu menggunakan subdomainnya gitu kan. Dimana subdomainnya itu kan tadi ada A14, DS1, DS4, DS5, DS10, dan ME2. Nah, baik. Nah, jadi solusi penyelesaian masalah di sini itu tadi itu menggunakan yang namanya metode penelitian. Nah, jadi solusinya itu di sini ada 5 solusi, di mana solusi yang pertama itu E14, Enable Operation and Use. Nah, jadi di Enable Operation and Use ini proses memerlukan dokumentasi gitu, dan manual standar yang digunakan user dan IT. Kenapa harus menggunakan
dokumentasi dan manual agar yang namanya sebuah administrasi itu terlaksana dengan bukti-bukti yang nyata gitu. Terus solusi penyelesaian kedua itu dengan DS1, Define and Manage Service Level. Nah, di sini itu komunikasi efektif antara manajemen IT dan pelanggan bisnis mengenai jasa yang dibutuhkan. Disanggupi oleh definisi serta persetujuan layanan IT dan tingkat layanan dokumentasi. Nah, berarti yang solusi kedua ini sama saja dengan yang solusi yang pertama, intinya itu tentang yang namanya dokumentasi. Nah, solusi yang ketiga yaitu DS4. Nah, Ensure Continuous Service. Nah, kebutuhan menyediakan layanan IT yang berkeseimbangan membutuhkan pengembangan. Nah, di mana di dalam solusi yang ketiga ini IT itu harus dia membutuhkan pengembangan gitu, memperhatikan dan menguji rencana kontinuitas IT. Nah, memanfaatkan penyimpanan Office backup dan memberikan pelatihan rencana kelangsungan secara periodik. Nah, jadi memanfaatkan penyimpanan Office backup. Jadi ada sebuah penyimpanannya itu adalah backup daripada hasil yang pertama gitu. Jadi dan juga memberikan pelatihan rencana kelangsungan secara periodik. Nah, untuk dapat dimengerti oleh karyawan-karyawannya gitu kan. Terus solusi yang keempat deh. Di sini DS10, manage problem. Nah, manajemen data efektif membutuhkan identifikasi kebutuhan data. Proses manajemen data meliputi pembangunan prosedur secara efektif, mengelola perpustakaan media. Nah, jadi pengelolaan medianya juga di sini harus benar-benar diperbarui atau ditambahkan lah gitu. Backup dan recovery dari data. Nah, jadi harus ada backup daripada data yang pertama gitu. Harus mempunyai dua data. Soalnya kalau misalkan data yang sementara hilang, ada data yang satu lagi gitu. Nah, solusi yang kelima itu monitor and evaluate internal control. Jadi membangun program kontrol internal efektif untuk IT membutuhkan proses pemantauan yang teridentifikasi dengan baik. Nah, jadi di sini ada sebuah monitor tersebut dapat digunakan oleh hanya sebagian orang yang tahu monitor tersebut gitu kan. Jadi contoh seperti manajer. Jadi manajer itu dapat mengontrol pinjer-pin yang mana banyak dimanipulasi oleh karyawan. Nah, langsung saja ke studi pustaka. Jadi di sini saya dapat jurnal sistem informasi ini dari scholargoogle.id. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa presentasikan. Jikalau ada kesalahan tolong diluruskan gitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten, Jaya.